warahmatullahi wabarakatuh. Hai folks, kenalin saya Syifa Zaskia Putri dengan NIM Digi terakhir 020. Ada yang tahu nggak sih kita lagi di mana? Ya bener banget, kita lagi ada di jogging track Undip atau yang biasa disingkat JTU, di mana JTU ini merupakan suatu aliran drainase yang dimiliki oleh wilayah Undip dan sekitar Tembalang yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Tembalang untuk perairan, baik dari industri ataupun rumah tangga, begitu juga dari wilayah kampus. Zahratul Munawwaroh dengan NIM 026, mahasiswa Ilmu Lingkungan kelas A. Jadi, drainase adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai saluran yang digunakan untuk menyalurkan air dari suatu titik ke titik tertentu. Jadi, drainase dibagi menjadi dua. Ada drainase terbuka dan ada drainase tertutup. Nah, drainase terbuka adalah saluran air yang berada di permukaan tanah. Nah, itu biasanya berupa kanal, berupa got, atau saluran-saluran air yang terbuka. Kemudian yang kedua, ada drainase tertutup. Nah, ini saluran air yang berada di bawah permukaan tanah, biasanya berupa beton atau alat-alat yang keras lainnya. Perkenalkan, saya Raffi Prasetyo Priyabodo dengan digit NIM terakhir 191 dari kelas Ilmu Lingkungan A. Nah, sekarang kita di sini berada di salah satu contoh drainase, yaitu normalisasi, di mana normalisasi merupakan proses peningkatan kapasitas saluran air atau sungai dengan tujuan utama untuk memperlancar aliran air dan mencegah banjir. Nah, biasanya normalisasi ini ditinjau dengan kegiatan seperti penggalian dan pelebaran saluran air, kemudian pemeliharaan dan pembersihan secara rutin, dan pembuatan tanggul atau bendungan. Nah, sekarang kita berada di contoh drainase yang kedua, yaitu naturalisasi, di mana naturalisasi merupakan proses pendekatan yang lebih ramah lingkungan dalam pengelolaan air hujan dan aliran air, karena dia meniru proses alaminya. Nah, fokus utama dari naturalisasi ini sendiri merupakan peningkatan infiltrasi air, memperlambat aliran permukaan, dan pencegahan erosi. Manfaat dari naturalisasi dan normalisasi untuk di lingkungan sendiri, yaitu untuk pengendalian banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan, keseimbangan antara rekayasa keras dan lunak, dan yang terakhir adalah pemeliharaan yang lebih optimal. Halo, nama aku Yunda Rati dengan NIM Digi terakhir 183 dari kelompok 5, kelas Ilmu Lingkungan A. Kota Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang hampir setiap tahunnya dilabeli sebagai kota yang sering terjadi banjir. Namun, pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk membangun kanal air. Kota Semarang sendiri mempunyai dua kanal air, yaitu Banjir Kanal Timur dan juga Banjir Kanal Barat. Kedua fungsi utama dari Banjir Kanal tersebut sebagai pengendali banjir di Kota Semarang. Namun, pada sekian tahun makin berkurang fungsinya. Contohnya pada Desember tahun 2021 lalu, Banjir Kanal Timur meluap hingga ke pemukiman dan juga jalan raya. Hal tersebut disebabkan oleh sedimentasi tanah yang tinggi dan juga pemanfaatan ruang sungai yang tidak tepat dan juga kenaikan dari permukaan air laut. Selain itu, pembangunan yang tidak terkendali dan drainase yang tidak memadai dapat memperburuk masalah tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Putri Vita dengan NIM akhir 024 selaku mahasiswa mata kuliah Ilmu Lingkungan kelas A. Baik, untuk drainase lingkungan itu bermanfaat untuk mencegah erosi tanah, menjaga kualitas lingkungan, mengendalikan air ke permukaan, dan juga menjaga keberlanjutan untuk keseimbangan. Drainase lingkungan apabila tersumbat atau terjadi gangguan itu dapat mengakibatkan pencemaran air, terjadinya kualitas lingkungan itu yang terganggu, terus menyebabkan resiko lingkungan itu terkena banjir, dan juga dapat terjadi genangan air akibat sumbatan-sumbatan dari drainase tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Yuk bantu wujudkan drainase lingkungan.